Lalu pesannya Mbah Hasyim Asy'ari, teriakan takbir, teriakan takbir. Jadi suara Bung Tomo itu melengking tinggi ya, itu gemetar orang. Kalau sudah mendengar takbir dari beliau, ya bangkit semangatnya. Mau muda, mau tua, mau lengkap, mau nggak bawa apa-apa, terus berangkat ke Surabaya ya. Baiklah, tadi ada pertanyaan satu, izin moderator, apa bedanya antek dengan pengkhianat? Kalau antek itu kan kaki tangan, misalnya antek Belanda, ya itu udah pasti menjadi pengkhianat karena antek. Tetapi pengkhianat belum tentu menjadi antek, mungkin karena kepepet situasi atau karena Masya Allah, terima kasih Darah Biru supportnya. Menjadi pengkhianat ya. Tapi kalau antek yaitu kaki tangan, sudah pasti itu pengkhianat. Contohnya Utsman bin Yahya ya, nggak bisa dibilang itu sama dengan orang-orang yang lain. Tukang pos bekerja untuk Belanda, upas pos. Terus kemudian orang-orang yang bekerja di Kenil ya, bergabung kepada Kenil, Koninklijk Nederland Indische Leger. Kalau KL, tentara kerajaan Belanda. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau Kenil yang direkrut dari orang-orang Bumi Putra. Kapan mereka disebut pengkhianat Kenil ini ya? Ketika Indonesia merdeka, itu Soeharto presiden kedua, mantan presiden kedua, kemudian Jenderal Ahmad Yani, dulu Kenil itu, Jenderal Gatot Subroto, Kenil. Tetapi ketika Indonesia merdeka bergabung, bukan terus menjadi anteknya Belanda. Siapa anteknya? Yang ikut ke Belanda. Lalu nanti peristiwa pertempuran Surabaya, bonceng, nikah bonceng sekutu, Afni, ya, dibohongi nih Inggris. Tadinya cuma mau membebaskan tawanan Eropa dan Belanda, kemudian melucuti senjata Jepang. Mereka nompleng. Di dalam nikah itu juga ada anjing nikah, karena logonya itu kepala anjing ya, makanya disebutnya anjing nikah, itu dari situ sejarahnya. Kurang lebih gitu moderator, waktu dan tempat saya persilakan standby. Baik, sebelum saya sapa, kita kembali dulu akan sebagai moderator bernarasi dulu bahwa saat ini kita membuka Komal dalam rangka 10 November, Hari Pahlawan. Kaitannya dengan Mbak Alwi sesuai tema Mbak Alwi bukan pahlawan, karena saat ini beredar marak adanya pengakuan-pengakuan para kaum klan Mbak Alwi yang mengaku-ngaku mereka adalah pahlawan yang berjuang untuk Indonesia. Nah, kita ingin mendudukan fakta tersebut secara proporsional, jangan ada dusta di antara kita. Kalau memang mereka mempunyai fakta bukti bahwa Mbak Alwi turut berjuang, monggo naik di sini. Berikan itu data yang konkret, tapi bukan akal-akalan atau asumsi. Agar apa? Kita sesuai dengan proporsionalnya. Tidak hanya ngawur aku-akuan atau caplok sana caplok sini. Sejarah dibelokkan itu tidak boleh. Itu menyakiti perasaan bangsa Indonesia. Baik, saya akan sapa dulu tamu-tamu kita yang terhormat yang baru datang, Kiwanara dan Ahli. Bang Ahli, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, terima kasih. Ya, Bang Ahli. Oke, siap. Nanti akan saya kasih untuk narasi ya. Bang Ahli, selamat malam. Ya, waalaikumsalam Bang moderator dan Bang host. Ya, selamat malam. Siap. Ya, baik. Oke, untuk selanjutnya barangkali sebelum kembali lagi ke narasi daripada host, kita sambut dulu Bang Kiwanara untuk memberikan paparannya tentang hal pertama, Hari Pahlawan 10 November dan Mbak Alwi bukan pahlawan. Silahkan Kiwanara
dimulai sejak bicara, monggo. Pak moderator dan host teman-teman yang lain. Suaranya diperbaiki, Bang. Halo, tes. Oke, bagus, Ya, bagus, aman, lanjut. Setelah saya membaca surat Utsman bin Yahya tadi ya, sempat bernarasi di Komal ini, lalu saya membuat pamflet 10 November tidak butuh perspektif, karena narasi ini banyak sekali Bos, di beberapa room ya, perspektif, alasan begini dan situ dan sebagainya ya. Saya tidak butuh perspektif. Siapapun yang mengatakan kolonial Belanda adalah pemerintah yang sah, kami putra putri Indonesia tidak rela Anda tinggal di Indonesia. Merdeka tetap merdeka, tidak bisa ditawar. Begitu, Mas. Jadi kenapa saya membuat pamflet seperti ini? Karena kalau saya lihat dari kronologi awal polemik ini, itu terstruktur, gitu ya, terstruktur. Adanya narasi-narasi dengan alasan perspektif itu sudah jelas. Itu sangat erat kaitannya dengan korelasinya dengan bahwasanya Indonesia atau tanah Jawa pintu tarim atau milik tarim. Sehingga berusaha membangun narasi-narasi yang tidak jelas, sehingga dari situ kelihatan banget bahwasanya yang membuat narasi tersebut tidak sama sekali memiliki karakter nasionalisme. Jadi hati ini sangat miris ketika orang yang bernarasi yang seperti itu masih tinggal di tanah Indonesia. Miris, nggak rela, nggak ridho. Kalau tadi ada yang tapping di bawah menanyakan kepada Bung Hatta bahwasanya di mana mayat mbah saya pun juga menanyakan hal yang sama. Mbah saya dua nggak tahu jasadnya di mana. Begitu. Jadi jangan sembarangan bernarasi di negara ini. Gitu. Kami pun juga punya jiwa seperti jiwanya para pejuang Indonesia. Itu mungkin, Mas. Baik. Kalau sudah cukup, baik. Sebelum ke yang lain, saya menambahkan dulu iklan dulu ya. Kepada yang di bawah, jangan lupa tap. Kemudian kalau ada yang memiliki gift mau berbagi ke atas, silahkan bagikan untuk menguatkan Komalnya supaya terbaca algoritmanya oleh TikTok. Tap-tapnya jangan lupa. Dan kepada para mukibin atau kabib ahwal yang merasa tidak puas, mau menangis atau kejang-kejang, monggo di bawah disediakan tempatnya untuk menangis kejang-kejang. Silahkan kejang-kejang atau menjambak-jambak kepala di bawah, monggo. Tapi kalau mau membantah atau membawa fakta data bahwa ada dari Habib sebagai pahlawan, monggo naik. Dengan catatan tidak ada hujatan, supaya ada edukasi, kita bisa betul-betul memahami fakta yang ada. Begitu saja untuk selanjutnya. Baik. Izin tanggapi Bang dulu Ahli. yang tadi, boleh? Siap, baik. Sebentar sebelum ke yang lain, ini barangkali hostnya ada narasi juga. Silakan host digedekan, monggo. Ya, sebentar. Bagus sekali itu tadi dari siapa ya? Ki Wanar apa? Baik, jadi saya tanggapi ya. Itu adalah kejahatan yang sangat keji ketika dikatakan semua pahlawan-pahlawan nasional walaupun belum ada persatuan Indonesia masih bersifat kedaerahan. Lalu para pejuang-pejuang kita setelah proklamasi sampai kelas ke-1 tahun 47, 48 pemberontakan PKI Habib Musso, 49 kelas kedua atau agresi militer Belanda 1 dan 2. Ya,
itu bila dikatakan kita ini melawan pemerintahan yang sah, sungguh sangat keji dan botol. Ketika mereka datang, kan kerajaan-kerajaan sudah ada. Dulu yang terbesar kerajaan Majapahit, walaupun nantinya runtuh menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Mereka tuh datang, alasannya katanya mau jualan, tahu-tahu ngerampok, tahu-tahu ngadu domba. Ya, ini logika cacat berpikirnya mereka. Perancis ketika dijajah oleh Inggris atau Luxembourg ketika dijajah oleh Austria, mereka melawan walaupun dijajah itu. Nggak bilang bahwa penjajah itu pemerintahan yang sah. Nah, Belanda sendiri menyebutnya apa? Pemerintahan kolonial. Kolonial tuh bukan pemerintahan mereka, kerajaannya Nederland. Mereka memang mengkolonisasi, mengeruk hasil bumi Indonesia. Jadi ini cacat logika, hanya untuk memalsukan sejarah bahwasanya Utsman bin Yahya hanyalah antek Belanda. Mereka coba itu pelintir itu ya. Ini saya bacakan bukti konkretnya dari resolusi jihad. Dari resolusi jihad, Kiai Haji Hasyim Asy'ari bersama kiai-kiai yang lain, butir pertama, kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus wajib dipertahankan. Kedua, Republik Indonesia sebagai satu-satunya pemerintahan yang sah. Saya ulangi, Republik Indonesia sebagai satu-satunya pemerintahan yang sah harus dijaga dan ditolong. Tuh ya. Masa lu mau percaya sama kafir Belanda ketimbang Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan para kiai yang lain, para santri-santri kita yang bertarung menyabung nyawa di Surabaya? Lu mau percaya sama kafir? Bukti ketiga, maksud saya butir ketiga dari resolusi jihad, musuh Republik Indonesia yaitu Belanda yang kembali ke Indonesia dengan bantuan sekutu Inggris pasti akan menggunakan cara-cara politik dan militer untuk menjajah kembali Indonesia. Butir keempat, umat Islam terutama anggota NU harus wajib mengangkat senjata melawan penjajah Belanda dan sekutunya yang ingin menjajah kembali Indonesia. Butir kelima, kewajiban ini merupakan perang suci, jihad, dan merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang tinggal dalam radius 94 km. Sedangkan mereka yang tinggal di luar radius tersebut wajib membantu dalam bentuk material terhadap mereka yang berjuang. Resolusi Jihad itu Munjungan Surabaya, rakyat menyambut dengan sangat bersuka cita atas resolusi jihad itu. Gitu Bang Riki ya. Jadi ada buktinya bahwa para kiai-kiai kita mengatakan pemerintahan yang sah adalah Republik Indonesia. Lalu kalau ada yang bilang pemerintahan yang sah itu adalah Belanda, mereka itu lebih percaya kepada kafir. Pantes nggak? Pantes nggak tuh? Lanjut Kang Riki, standby. Baik, iklan lagi buat yang di bawah. Yang di bawah itu si Larry itu saya bisukan dengan terpaksa karena komentarnya, typingnya itu copy paste. Ketika copy paste komentar typingnya terus berturut-turut, ini bisa membahayakan Komal. Maka saya dengan terpaksa dibisukan. Dan dia pernah tadi diminta naik, saya naikkan. Tapi entah kenapa turun lagi. Baik, untuk selanjutnya barangkali saya akan sambut dulu ini yang baru, namanya siapa ini? Soga ya, Bang Soga. Selamat malam Bang Soga. Bang Soga, aduh sinyalnya jelek kayaknya Bang Soga. Sinyalnya jelek. Oke, sepintas lalu juga buat yang di bawah, para mukibin atau kabib ahwal, kalau mau menangis kejang-kejang silahkan di bawah boleh. Bebas Anda menangis di bawah, kejang-kejang, jambak-jambak rambut, silahkan.
karena memang Anda pada dasarnya tidak cinta tanah air. Ketika membahas tanah air, Anda malah kejang-kejang, malah menangis-nangis karena yang Anda dengungkan ya Tarim, ya Tarim. Indonesia juga dikenal, Indonesia juga katanya diklaim adalah pintu Tarim. Bayangkan Indonesia adalah Tarim, parah. Silakan nangis di bawah ya, kerojotan Gue panasin lagi dikit moderator gue roomnya. Siap. Ya, tapi ini Bang So, ya silakan. Ada Habib yang bilang Surabaya itu yang memberi nama adalah Habib, ya. Gue lupa dia kasih namanya apa. Orang Surabaya asli komen itu di VT gue, ngamuk. Kang Acong, nggak bener itu Habib katanya kan. Dari zaman kakek buyut saya brojol, Surabaya itu dari legendanya Sura itu ikan sejenis ikan hiu, suro, ikan suro. Kemudian boyo itu atau bajul itu adalah buaya ya, pertempuran itu antara hiu dan buaya, makanya diberi namakan suro dan boyo. Ini bahayanya nih, nanti Haul Solo 50 tahun ke depan kalau kita nggak jaga nih, anak-anak kita akan dibohongi. Solo itu yang beri nama Habib, ya. Nanti Malang, Haul Malang, Malang itu yang beri nama Habib. Semua diklaim. Ini bahayanya nih. Makanya jangan mau kita nyebut Haul nama. Sebut saja kau Haul untuk Habib siapa. Ya, kalau nggak nyebut nama, nyebut kota, kita sebut saja Haul imigran. Itu tambahannya sedikit. Thank you, standby. Oke, sepengetahuan kita yang namanya haul itu peringatan untuk seseorang, kematian seseorang. Ketika Solo itu diadakan haul Solo, saya prihatin miris. Apakah Solo udah mati? Ini nama tempat, nama kota, bahkan salah satu kota sejarah juga Solo, gitu kan? Kenapa ini di haul Solo? Apakah Solo itu udah mati? Kalau saya sebagai warga Solo, saya akan marah. Solo tidak mati. Solo masih ada. Kenapa jadi haul Solo? Habib Ali, haul ya Habib Ali aja haul. Jangan takut tidak laku. Sehingga harus mencatut-catut, mencaplok-caplok nama Solo supaya masyarakat Solo ikut. Nggak boleh begitu, itu permainan nggak fair. Nggak fair permainan seperti itu. Hanya ingin show opos menunjukkan bahwa Habib masih ada, akhwal masih ada. Itu tidak fair, saudare. Tidak fair, saudare. Oke, saya sambut dulu Bang Sogo. Selamat malam Bang Sogo. Bang Sogo. Aduh Bang Sogo, dari tadi saya sapa-sapa belum bisa nyaut ya, belum bisa. Bang Sogo, sekali lagi akan saya tanya lagi, Bang Sogo, monitor. Ya, kalau nggak bicara diturunkan aja, ganti yang lain. Baik, silakan Momod diturunkan saja, Momod, silakan. Oke, Bang Ivan, Dinda Nasional, selamat malam. Selamat malam Bang Riki. Ya. Assalamualaikum Bang Riki, Bang Hos, Noyo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya ini ada M. Pais. Selamat malam M. Pais. Selamat malam Bang, selamat malam. Iya, selamat malam. Selamat Bang malam, M. Pais. Gimana iya, Bang? Bang M. Pais dari Muslim. Saya Muslim Bang. Oke, silakan ucapkan salamnya dulu Bang, Saya biar Muslim. kita kebagian menjawab. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Faiz. Barangkali kita akan menginjak dulu Dinda Ivan atau Dinda Nasional ingin bernarasi, monggo.
Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan. Izin host, izin juga Kanda Riki. Mungkin kalau saya ini ingin menyampaikan perihal yang tadi disampaikan tentang Surabaya yang malah jadi ikut-ikutan diklaim, termasuk juga nama Haul Solo. Ini kan sudah merupakan sesuatu yang berlebihan yang selalu mereka lakukan. Dengan sekarang terjadinya fenomena seperti ini, mereka ini semakin merasa jumawa, mereka masih tetap merasa mulia gitu. Padahal hukum sosial pun sudah menghinggapi mereka, tapi itu tidak menjadi mereka berpikir untuk berubah jadi hal yang lebih baik, malah cenderung ke lebih menantang sana sini, narasi sana sini, dengan kondisi yang mungkin mereka sedang dalam terpojok gitu. Seharusnya mungkin mereka itu berbijaksana dalam berkata-kata ataupun melakukan tindakan. Bahkan sampai kemarin itu terjadi juga kan menantang seluruh masyarakat Indonesia. Ini kan arah dan tujuannya sudah merupakan sesuatu hal yang mungkin tidak seharusnya gitu diucapkan di saat memang keadaan sudah semakin memburuk. Kalau untuk saya pribadi melihat semakin banyaknya klaim-klaim yang mereka lakukan, mungkin saya ini patut bersuara, dan mungkin saya juga bisa mewakili perasaan-perasaan saudara-saudara yang lain yang mungkin sedang ada di room ini tentang perilaku dan juga kelakuan panutan-panutan kalian nih terdahulu. Kalau untuk saya itu bukan panutan, karena alhamdulillah saya belum pernah ketemu dengan pihak-pihak Babilawi, apalagi harus pengajiannya itu saya belum pernah. Oke, menanggapi itu mungkin masyarakat ini harus menggunakan jalur yang lebih tegas gitu mungkin. Saya tanpa melakukan narasi yang mungkin berlebihan, dan daripada saya pun nanti malah mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak, saya cukupkan narasinya sampai sekian. Terima kasih atas kesempatannya Bang Riki dan juga host Bang Acong atas kesempatannya. Silahkan. Baik. Terima kasih narasinya. Sebelum ke host untuk pemaparan lagi, tetap ini masih ada beberapa orang yang akan bernarasi. Barangkali Bang Dinda Ipan mau bernarasi, monggo. Dikasih kesempatan Dinda Ipan. Monggo yang lain lagi Bang Riki. Saya nyimak. Baik. Silakan Bang MF, Bang Faiz, Bang M Faiz untuk bernarasi. Barangkali ada yang ingin disampaikan, monggo. Ya, terima kasih sebelumnya ya moderator sama host ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Waalaikumsalam. Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Awal saya katakan dulu ya, saya secara pribadi yang mengakui akan zuriati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jalur Imam Hasan maupun Imam Hussein ya. Itu pertama. Yang kedua, ketika terkait tentang Sada Ba'alwi, mungkin bagi abang-abang yang tidak meyakini mereka adalah keturunan zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, monggo silakan. Kita boleh berbeda pendapat dan berbeda paham. Tetapi pertama kita harus jaga kebinekaan kita ya. Saya salam dari Maluku saya. Artinya apa yang saya lihat di TikTok udah hampir 2 tahun ini, yang terjadi banyak secara rasional, secara pribadi saya berpikir itu tidak sesuai ya. Apapun yang terjadi di wilayah barat itu tidak seperti di wilayah timur. Saya di Maluku itu mengenal mereka zuriat Ahlul Bait dari Sada Ba'alwi, tidak seperti apa yang dikatakan di barat seperti itu ya. Makanya saya mengambil kesimpulan tidak semua zuriat Ahlul Bait dari Sada Ba'alwi melakukan hal-hal yang mungkin menyakiti atau menggores perasaan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya berpikir itu wajar saja ya, siapapun dia yang namanya muslim pasti melakukan satu kesalahan. Tetapi yang ingin saya katakan di sini, apapun yang bersandar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, bahkan sendal, baju dan para keluarga yang melekat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mulia di hadapan Allah. Terima kasih moderator dan host. Ya.
Ya, baik, baik. Nanti barangkali untuk menanggapi kita kembali lagi ke yang di atas. Host mau bernarasi dulu atau Bang Nusantara dulu mau Iya, saya tanggapi sebentar nggak apa-apa. Ya. Siap, boleh, monggo, monggo. Baik, terima kasih Bang, siapa namanya? Bang Faiz ya. Salam kenal juga, satu akidah kita ya, satu tanah air Indonesia. Narasi-narasi awal adalah setelah frustrasi putus asanya Ba'alawi, mereka bilang marilah kita islah melalui Adi Hidayat. Islahnya dalam hal yang apa dulu, kan begitu. Kemudian saya tidak percaya perilaku berkaitan dengan nasab. Misalnya Bang Faiz abang kandung saya adik kandung. Orang tua kita misalnya Bang Riki. Bang Faiz orangnya alim, tutur katanya halus. Saya pokoknya nakal lah, kurang ajar segala macam, tidak berilmu. Apakah saya hilang nasabnya anak dari Kang Riki? Kan enggak. Ya, jadi itu enggak bisa kita pakai. Itu kan cuma oknum. Habib yang baik juga banyak. Sebut kita satu ya, Profesor Quraisy Shihab. Saya hormat atas keilmuan beliau. Fakta bahwa beliau juga berkarya, yaitu tafsir Al-Misbah, tafsir Al-Quran. Kalau saya tanya Profesor, apakah Anda mengakui diri Anda sebagai zuriat Nabi? Kalau jawabannya tidak, atau itu urusan saya dengan keluarga di rumah, selesai. Tetapi ketika secara publik dia bilang saya zuriat Nabi, maka saya meminta bukti. Nggak bisa dipisahkan, yang mau percaya silahkan, yang tidak percaya silahkan. Kalau saya mengaku cucu dari Presiden RI pertama Soekarno, urusan saya sama Ibu Megawati dan keluarga besar beliau. Untuk saya dimintai bukti. Saya nggak boleh ngamuk-ngamuk ketika dimintai bukti. Demikian juga ketika ada orang datang ke saya ini sebenarnya satu bapak denganmu. Terus saya manggut-manggut aja, kan enggak, saya minta buktinya. Dia tunjukin foto, dia tunjukin surat nikah. Ini bapakmu kan? Iya. Nah ini yang digendong saya masih bayi. Ini ketika saya SD kelas 3 misalnya. Itu ada bukti. Nah ketika seorang mengaku sebagai zuriat Nabi, perlu bukti dan validasi. Jadi nggak bisa. Kalau Nabi Muhammad SAW itu kan nabinya semua umat Islam. Kita berhak dan bahkan wajib ketika ada orang mengaku-ngaku zuriat Nabi. Buktinya mana? 2 metode yang besar dan belum pernah terbuktikan. Yang pertama kitab sezaman, yang kedua tes DNA. Keduanya ini tidak pernah bisa terbukti. Nah bayangkan, bukti saja nggak punya, lalu perilakunya juga luar biasa. Kesyirikan, jual darah Nabi, cium rambut Nabi, ini kiswah dari makam Nabi. Itu kesyirikan semua. Kemudian dongeng-dongeng kurafat. Allah saja dibalawikan. Ada mayat ditanya, man robuka, dan seterusnya dijawab Habib siapa, pokoknya Ba'alawi lah. Kemudian dan seterusnya banyak sekali. Jadi secara bukti saja nggak punya, perilaku pun banyak yang buruk. Ini terstruktur, sistematis dan masif. Kerusakannya kepada akidah umat Islam, dan kedua kepada kita punya negara. Gitu Bang, mohon maaf kalau ada kata-kata yang nggak berkenan. Silakan moderator, standby lagi. Baik, kembali saya ulas dulu keterangan kesimpulan dari apa yang dipaparkan Bang Acong, bahwa yang sedang jadi polemik ini bukan silsilah atau nasab keluarga, tapi ini silsilah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kitab, itu adalah nabi kami, rasul kami, bukan rasulnya Ba'alawi.
bukan keluarganya Mbak Alwi. Jadi tidak pas dan tidak proporsional ketika dikatakan lah yang mau percaya silahkan, yang mau tidak silahkan. Enggak bisa begitu, konsepnya tidak begitu. Ketika baginda Rasulullah sudah dicaplok-caplok namanya, apalagi disesatkan, bagian kita ada. Itu adalah baginda kami. Kami sebagai penganutnya wajib memvalidasi kebenarannya. Begitu barangkali. Maaf saya agak semangat kalau sudah menyangkut baginda Rasulullah ya. Karena apa? Saya orang fakir gitu kan, tapi ketika baginda Rasulullah caplok-caplok, boleh nanti sebentar, boleh. Tapi begini Bang Faiz, tolong juga dikaitkan dengan tema yang kita bahas malam ini, yaitu Hari Nasional, Hari Pahlawan 10 November berkaitan dengan Mbak Alwi bukan pahlawan. Begitu Bang, silahkan, monggo. Sebentar ya teman-teman, Bang Faiz mau menanggapi dulu. Ya silahkan. Terima kasih Bang Riki dan teman-teman sekalian di Komal ya. Saya pendapat tadi saya terima ya. Saya terima, maksud saya terima di sini. Saya punya cara berpikir atau menanggapi sesuatu itu melalui fakta dan data ya. Yang tadi disampaikan Bang Acong itu bahwa mereka verifikasi itu mungkin dari sudut pandang Bang Acong. Tapi kalau dari sudut pandang saya secara pribadi, saya mencari referensi. Ternyata yang saya dapat referensi itu nggak jauh-jauh Bang Acong ya, atau teman-teman ya. Ada di TikTok namanya Dr. Said Ali Al-Hasani. Beliau itu peneliti nasab dan sejarah itu di Damaskus. Beliau punya TikTok. Lalu 1 tahun kemarin itu ada voice yang masuk ke beliau. Salah satu voice yang masuk ke beliau itu dari Kori. Kori katakan Tengku yang namanya Tengku Kori voice kepada beliau, lalu sampaikan mengajak kerjasama persoalan nasab, bahwa mau dirungkatkan nasab Sadaba Alwi yang ada di Indonesia. Tetapi apa yang beliau balas kepada Kori tidak lewat voice, tapi lewat manuskrip yang dipegang oleh beliau. Bahkan saya juga dapat referensi dari beliau tentang manuskrip Nusantara. Bukan saya dari Sadaba Alwi, tapi manuskrip Nusantara dari jalur Wali Songo maupun manuskrip Nusantara yang dibohongi Belanda. Artinya ada manuskrip Nusantara yang dibohongi Belanda. Tapi ini kita udah usah ngomongin karena buat konteks ya. Jadi referensi saya ke situ ya, Bang Acong ya. Jadi pada akhirnya tentang Sadaba Alwi, mereka punya manuskrip dan manuskrip dari abad ke-4, ke-5, ke-6